Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2020 kita memiliki tema yang umum menuntun kita atau mengarahkan kita di 2020 ini, yaitu bikin everything change and change. Ia datang dan segala sesuatu berubah dan terus proses berubah, terus berubah. Sedangkan kesempatan ini saya mengangkat sebuah topik untuk mengisi tema besar itu. Dan topik ini adalah seperti ini. Perilaku semacam apa yang tanpa menyuruh orang lain percaya Yesus dan memberitakan Injil, namun mereka percaya dan memberitakan Injil. Perilaku semacam apa atau kehidupan kita semacam apa, itu yang membuat orang lain tanpa kita suruh percaya, tapi mereka percaya. Tanpa kita suruh kabar Injil, mereka kabar Injil. Perilaku semacam apa? Atau behavior seperti apa? Perilaku seperti apa? Saya berharap bahwa kita akan merenungkan bersama kebenaran-kebenaran yang saya akan sampaikan kepada kita. Kalau di dalam bahasa Inggris dia bilang, what kind of behavior, without asking the people to believe and to preach the gospel, but they believe and they preach the gospel. Jadi perilaku semacam apa yang tanpa kita suruh orang percaya sama Yesus, tanpa kita suruh orang kabar Injil, tapi mereka diam-diam melakukannya, percaya dan kabar Injil. Jadi ini persoalan behavior atau persoalan perilaku. Sebab semua kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Anda lihat negeri kita, kejahatan makin menjadi-jadi, pelacuran makin menjadi-jadi, walaupun tempat pelacuran di berbagai tempat ditutup, perselingkuhan makin mengerikan. Perbuatan-perbuatan naif di negeri kita makin mereka leluasa berbuat dan terang-terangan. Dulu orang masih sembunyi, sekarang orang tidak sembunyi melakukan perbuatan naif. Kejahatan saling membunuh dan tidak menghargai nyawa sesama sudah menjadi barang biasa. Nah, di tengah keadaan yang bukan saja pandemi COVID-19 ini, kita diberi tugas untuk menjadi saksi dan mengajar orang menjadi saksi dan menyuruh orang percaya. Tapi bagaimana perilaku? Sebab suruh orang biasanya banyak susahnya. Suruh orang biasa ada perlawanan.
Suruh orang biasa ada berbagai argumentasi. Bahkan kadang-kadang suruh orang ikut Tuhan, suruh orang percaya Yesus, suruh orang bertobat, suruh orang kabar Injil. Oh, banyak sekali alasan. Bahkan terjadi silang pendapat dan ujung-ujungnya bertengkar dan berkelahi. Nah, sekarang kita diantar pada hari Minggu ini dalam kebaktian raya ketiga ini, behavior, perilaku semacam apa, tanpa ngomong, tanpa bicara, perilaku model apa yang membuat orang percaya dan membuat orang kabar Injil atau beritakan Tuhan yang kita percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perilaku yang memiliki statement ini yaitu mempercayai Tuhan dengan prinsip iman yang kokoh, bahwa ditolong Tuhan atau tidak ditolong, tetap hormat dan percaya Tuhan. Jadi itu bagian pertama. Mesti punya perilaku ini. Ditolong Tuhan yang kita percaya, ini Tuhan tolong atau tidak, saya tetap percaya. Kenapa ini bagian pertama? Karena banyak orang kalau dia usaha, lalu kalau usaha jatuh bangkrut, langsung dia sampai mau gereja lagi. Artinya dia sudah tidak hormat Tuhan, tidak hargai Tuhan. Malah kadang-kadang mereka membuat statement, ke gereja juga sama, susah sengsara seperti ini. Ke gereja juga kok sakit-sakitan seperti ini. Kok toko rugi, kok usaha rugi, macam-macam. Nah, perilaku behavior yang mengatakan our God help me or not, I always and stand firm to believe God. Jadi apakah Tuhan tolong saya atau tidak tolong saya sudah menetapkan untuk tetap percaya sama Tuhan. Nah, perilaku ini adalah perilaku yang sangat penting, membuat orang di sekeliling kita dan siapa saja akan punya gairah ketika melihat perilaku kita ini untuk percaya sama Tuhan, untuk mau bersaksi tentang Tuhan. Jadi saya coba membuat beberapa deskripsi dari bagian pertama ini dengan bunyi seperti ini: untung atau rugi, tetap hormat dan percaya Tuhan. Jadi bukan untung saja yang membuat orang percaya Tuhan. Senang atau susah, tetap hormat dan percaya Tuhan. Jadi bukan hari-hari senang saja, hari susah juga tetap hormat dan percaya Tuhan. Yang berikut, sehat atau sakit, tetap hormat dan percaya Tuhan. Yang berikut, disenangi atau tidak disenangi sahabat atau teman atau orang, membuat Anda tidak aman. Seperti ada teman di gereja mungkin salah paham dengan saudara, lalu dia tidak senang sama saudara, lalu saudara putuskan, saya tidak mau beribadah lagi. Jadi disenangi atau tidak disenangi teman atau orang, tetap hormat dan percaya kepada Tuhan. Nah, saya coba baca kebenaran firman Tuhan bahwa mempercayai Tuhan dengan prinsip iman yang kokoh, bahwa ditolong Tuhan atau tidak, tetap hormat
dan percaya Tuhan. Jadi memiliki a solid prinsip, memiliki satu prinsip yang solid, yang kokoh. May God help me or not, I stand firm to believe God. Jadi Tuhan mau tolong atau tidak tolong, saya sakit Tuhan mau kasih sembuh atau tidak sembuh, saya dagang untung atau rugi, dan tidak untung hanya rugi. Orang di sekitar senang, saya kurang senang, saya tetap mau hormat dan percaya Tuhan. Mari kita lihat apa yang dicatat di dalam Daniel pasal 3. Saya mulai baca. Lalu saya berharap bahwa saudara ikut menyelami tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sebab kita semua yang ada duduk dalam ruangan ini dan mereka yang dengar online di rumah, karena mereka masih takut dan gentar untuk hadir dalam kebaktian ini, bisa ikut tenggelam dalam kebenaran ini, lalu meyakinkan diri bahwa saya harus menjadi seorang yang memiliki behavior, perilaku yang kokoh dan yang kuat, sekalipun didera dengan berbagai macam masalah, kesukaran, kesulitan, pergumulan, pressure. Seperti Anda tahu pada situasi coronavirus ini, berapa banyak orang yang PHK, berapa banyak orang yang gajinya dipotong, berapa banyak orang yang diberhentikan, berapa banyak orang yang dirumahkan dari pekerjaan, berapa banyak orang yang dalam bidang usaha, toko pemasukannya kurang, hotel pemasukannya kurang sebab kurang tamu, berbagai macam usaha mengalami kekurangan atau tidak adanya income. Ini semua pergumulan berat, dan ada banyak orang mulai menjadi orang-orang yang pesimis dengan Tuhan. Barangkali Tuhan tidak ada lagi, sampai saya rugi, saya tidak untung, saya berhenti kerja, saya di PHK, uang saya, gaji saya dipotong separuh, dan macam-macam. Saya baca sekarang. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, Tuhan tidak melepaskan mereka, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi ceritanya begini. Ketika Daniel memberi penjelasan tentang mimpi Nabukadnezar, dan mimpi itu benar menurut Nabukadnezar, lalu akhirnya Daniel ditempatkan sebagai kepala istana kerajaan Babel dalam kepemimpinan Raja Nabukadnezar. Lalu Daniel minta supaya dia punya teman 3 ini, Sadrak, Mesak, Abednego, diberikan jabatan. Kenapa dia minta? Karena waktu itu Raja sudah perintah dia punya
kepala pasukan untuk bunuh semua orang cerdas, pintar, pandai di negeri Babel itu. Kalau karena mereka tidak bisa menceritakan mimpinya raja. Dan Daniel bisa melakukannya. Dan waktu dia mau melakukannya, dia pulang. Dan dia bilang sama Sadrak, Mesak, Abednego, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Minta tuntunan Tuhan. Untuk Tuhan kasih tahu kisah mimpi daripada raja. Supaya saya bisa menjelaskan. Dan keempatnya berdoa, lalu Tuhan memberikan petunjuk. Dan setelah memberikan petunjuk, dia menghadap raja dan menjelaskan semua. Nah, waktu menjelaskan semua, tahulah arti mimpi itu. Lalu Daniel ditempatkan sebagai orang besar, kepala di istana kerajaan Babel itu dalam pemerintahan Nabukadnezar. Nah, kesempatan dia jadi kepala itu, dia minta kepada bos, dia minta kepada, bilanglah presiden atau raja waktu itu. Karena sistem waktu itu adalah sistem monarki, sistem pemerintahan raja. Dia bilang, saya punya teman 3, tolong berikan jabatan sama mereka. Lalu diberikan jabatan yang terbaik. Jadi mereka tuh sejajar dengan menteri-menteri, 3 orang itu. Lalu mereka mendapatkan perlakuan istimewa, sebab mereka adalah orang-orang yang expertise. They are the people are expertise, memiliki keahlian khusus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian, di mana keahlian yang mereka miliki itu tidak dimiliki oleh menteri-menteri yang lain. Yaitu mereka bisa tahu tentang mimpi, apa yang akan terjadi, akan datang, apa yang sedang terjadi. Pokoknya masa depan mereka tahu. Daniel dan 3 orang ini punya expert seperti itu, punya ahli seperti itu, keahlian seperti itu, sehingga mereka mendapatkan semacam perhatian khusus. Perhatian khusus itu yaitu mereka sangat diharapkan di dalam kerajaan itu, sebab kalau musuh mau datang mereka sudah tahu. Kalau ada sesuatu yang buruk mau menimpa kerajaan, mereka sudah tahu, mereka kasih tahu raja. Jadi raja sangat sayang sama mereka. Raja sangat perhatikan mereka. Nah, satu waktu Raja Nabukadnezar dalam pasal 3, tadi saya cerita itu pasal 1 dan 2. Dalam pasal 3 kitab Daniel ini, tidak tahu setan apa pakai sama raja. Lalu raja punya ide, bangun patung emas yang tinggi besar. Lalu dia membuat sebuah peraturan perundang-undangan bahwa kalau tanda sangkakala dan musik ini berbunyi, mulai dari menteri, bupati, gubernur, rakyat, pejabat tinggi kerajaan, semua harus berlutut dan sujud kepada patung buatan Nabukadnezar ini. Dan ternyata ada menteri lain lapor sama raja, mengatakan bahwa ada 3 orang tidak melakukan perintah raja. Dan undang-undang dalam kerajaan Persia atau dalam kerajaan Babel ini yang sudah ditetapkan, biasanya kalau dilanggar hukumannya adalah hukuman mati. Entah dipancung, entah dibakar, entah dibuang ke dalam gua binatang buas. Dan kali ini ancamannya adalah dibuang ke dalam tanur api atau ke dalam dapur api yang dinyalakan. Mereka lapor, lalu raja berpikir, saya coba kasih sedikit kelonggaran. Oke, kamu sudah salah, kamu 3 sudah salah. Tapi sekarang saya minta kalau nafiri atau kalau musik ini bunyi, sebentar saja sujud sama itu patung. Sujud itu patung yang saya bangun. Karena dia juga ingin 3 orang ini jangan mati. Karena mereka memiliki expertise. Mereka memiliki keahlian. Mereka ahli. Mereka orang penting. Yang raja sangat mengharapkan mereka ada dalam kerajaan daripada raja.
Jadi raja bilang begini, ayo musik bunyi, sujud saja sebentar supaya menteri-menteri lain itu tahu bahwa kamu taat saya punya perintah. Raja berharap 3 orang ini jawab yang sedikit kompromistis, tapi ternyata jawaban mereka tidak kompromistis. Mereka tidak memberikan sedikit ruang pun yang menyatakan bahwa mereka mau ikut perintah raja. Tapi mereka berkata, dengar baik-baik, ini anak buah bicara dengan bos. Tidak ada gunanya raja kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ini jawaban yang tidak kompromi. Ini jawaban yang tidak mengenakan. Ini jawaban yang tidak menemukan solusi. Padahal raja ingin, mereka bilang, iya, nanti kami sujud sedikit saja. Tapi jawaban mereka tegas. Mereka punya perilaku, behavior yang kokoh, kuat. They have behavior where they stand firm what they believe about. Jadi mereka memiliki satu prinsip yang kokoh dan kuat, berdiri teguh, nyawa jadi taruhan pun mereka tidak peduli. They have a solid principle. Satu prinsip yang sangat solid, yang sangat kokoh. Sampai mereka bilang, tidak ada gunanya Tuan Raja. Tidak ada gunanya untuk kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Coba. Dan mereka bilang, ayat yang ke-17, kalau Tuhan yang kami percaya mau tolong kami, dia tolong. Tapi kalau dia tidak tolong juga, ingat Tuanku Raja, kami tidak akan sembah itu patung emas. Kami tidak akan melakukannya. Kami tetap percaya kepada Tuhan kami. Nah, behavior, perilaku semacam ini punya pendirian yang kokoh di tengah berbagai pressure, tekanan, dan himpitan yang berbahaya ini. Saya mau kasih tahu, kalau kita punya pendirian kokoh, nanti kita lihat selanjutnya apa yang terjadi bagi raja, apa yang terjadi bagi menteri-menteri, apa yang terjadi bagi rakyat seluruh kerajaan itu. Kita kadang-kadang baru susah sedikit, sudah biasa, sudah bengkok. Baru sakit, dokter bilang, aduh ini sakit berat. Lalu suami bilang, mama pilih itu orang pintar di WhatsApp dulu. Langsung sebengkok. Karena takut mati jadi mau pilih orang pintar, walaupun dia pakai setan, pakai iblis, pakai segala macam. Kadang-kadang saya berpikir bahwa orang yang tidak ada pendirian kokoh dan kuat, orang bodoh pun dia bilang orang pintar. Sebab dia menyembah setan, dia bilang itu orang pintar. Lalu dia yang menyembah Tuhan, dia gelar dirinya bodoh. Tolong pergi itu orang pintar di sana, yang biasa dia bertapa lalu setan bilang apa-apa. Ini kan bodoh, tapi dia bilang itu orang pintar. Kenapa dia bilang orang bodoh pintar? Karena dia sudah tinggalkan Tuhan, sudah keluar dari pendiriannya, sudah tidak kokoh, tidak kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, behavior, perilaku yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini perlu tertanam di dalam hidup kita sebagai suami, sebagai istri, orang muda, pemuda, pemudi, kaum wanita, kaum pria, aktivis gereja, pengkhotbah, dan semua hamba Tuhan mesti punya pendirian yang kokoh dan kuat. Sebab di dalam dunia ini selama kita hidup,
kita tidak akan bebas seperti minggu lalu saya sampaikan. Kita tidak akan bebas dari tekanan, himpitan, pergumulan, masalah dan macam-macam sampai kita mati. Saya lanjut. Akibat jawaban ini, raja merasa bahwa mereka tidak menghormati raja. Raja merasa saya sudah beri peluang untuk, kalau bisa kita cari solusi yang baik, kita cari way out yang baik. Tapi ternyata jawaban mereka tegas. Tidak ada gunanya kita mempercakapkan hal itu. Kedua, kalau Tuhan yang kami percaya tolong kami, dia tolong. Kalau tidak tolong juga, Tuanku Raja tahu kami tidak akan sembah Tuhan Raja punya patung emas. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Ini mengakibatkan apa yang ditulis di dalam ayat ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nabukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu dia masih menggunakan teknik psikologi terakhir dengan harap 3 orang ini mau ikut dia punya mau. Psikologi terakhir itu apa? Lalu ia dengan suara lantang kuat perintahkan kepala pasukan dan prajurit. Dia bilang begini. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ini sebuah tindakan sebenarnya secara psikologis tujuannya supaya 3 orang ini tahu, aduh sengsaranya 7 kali, dibikin lebih berat 7 kali. Tadi api menyala 1 kali, sekarang disuruh 7 kali. Aduh menderitanya luar biasa, aduh sakitnya luar biasa, aduh matinya cepat, aduh. Lebih baik kita ikut sudah, kita sujud sebentar. Jadi dia coba bicara secara psikologis mengganggu batin daripada 3 orang ini. Oh, kalau kamu tidak dengar, api yang sekarang kamu lihat ini saya kasih nyala 7 kali. Tapi apakah serangan psikologis terhadap ketiga orang ini mereka goyang? Tidak. They have a solid principle to believe to God. Mereka memiliki prinsip yang solid, yang kokoh untuk percaya akan Allah. Tantangan dan himpitan bagi kita sekarang ini belum terlalu berat, belum dibilang dinyalakan 7 kali. Kesulitan belum dinyalakan 7 kali, seperti api dinyalakan 7 kali. Kekurangan belum dinyalakan 7 kali. Kebutuhan yang tidak terlayani belum dinyalakan 7 kali. Angka 7 dalam Alkitab itu artinya sempurna. Belum dibikin sampai sempurna sengsara kita, kesulitan kita, himpitan terhadap kita belum sampai kepada puncak sempurna. Tapi berapa banyak orang telah meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih ingat pemuda-pemudi yang berpacaran. Jangan sampai saudara takut tidak ada istri atau tidak ada suami, lalu saudara buat tindakan free sex atau perbuatan hubungan seks di luar nikah, atau takut kehilangan calon lalu menyerahkan diri calon agama yang tidak percaya Tuhan pun kita pergi. Artinya Anda tidak kokoh pada prinsip, tidak kuat. Padahal itu api belum sempurna. Itu baru api-api normal saja, baru ujian-ujian normal, hal biasa saja. Kalau kita berpikir secara rohani, secara baik, masa seorang perempuan diberi kesempatan hidup di bumi,
Lalu Tuhan tidak menyiapkan bakal suami buat dia. Sebaliknya juga, kalau saudara laki-laki, masa Tuhan tidak menyiapkan bagi saudara seorang bakal istri sehingga Anda buat brutal atau tindakan yang naif dan kotor. Waktu kita berbuat seperti itu, sama kita tidak kokoh dalam pendirian, berpihak kepada kesucian, kekudusan, kebenaran, kesalehan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak mau menodai diri mereka dengan menyembah patung. Mereka berdiri pada prinsip kekudusan, kesucian, kebenaran, kesalehan, dan di dalam kasih Tuhan mereka kokoh berdiri. Mereka tidak pikir nyawa mereka. Mereka juga tidak pikir, wah kita ini kan menteri, pejabat tinggi, gaji besar, kedudukan dihormati, dihargai, tunjangannya juga besar. Waduh, kenapa baru-baru masuk di nyala api? Lebih baik sembah sedikit patung. Kami punya jabatan tetap ada, pangkat ada, hormat ada, tunjangan ada, gaji ada, nama besar ada. Mereka tidak pikir itu semua. Yang mereka pikirkan, bagaimana menyenangkan Tuhan. Ada amin. Berikan dulu sanjungan. Sehingga mereka bilang sama raja, Raja, tak ada gunanya kita omong mengenai itu. Kalau Tuhan yang aku percaya ini tolong, dapat tolong, kami tolong. Tidak pernah tolong juga. Tuhan tahu bahwa kami tidak akan sembah kepada patung itu. Kami tetap percaya kepada Tuhan. We must have behavior like this. A solid principle. Yaitu kita harus memiliki perilaku seperti ini. Yaitu keteguhan percaya. Dasar prinsip keteguhan percaya. Kokoh percaya, solid percaya. Tidak memberi kesempatan menodai hidup ini. Jadi raja bilang kasih nyala api 7 kali. Supaya kalau bisa 3 orang ini takut. Tapi ternyata mereka tidak takut. Bukti tidak takutnya, yaitu mereka tidak meresponinya. Lalu raja berkata begini. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya. Dititahkan itu artinya difirmankan dari mulut raja. Raja berfirman, untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, yaitu 7 kali angka sempurna. Hukuman atau penderitaan itu sampai kepada puncak sempurna. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Panasnya luar biasa. Bencana itu luar biasa. Sampai orang yang angkat Sadrak, Mesak, Abednego lebih dahulu terbakar. Jadi kita lihat orang yang punya pendirian kokoh teguh kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi korban dimakan api. Mereka tidak jadi korban kesukaran itu. Justru orang yang mengangkat mereka yang jadi korban. Karena apa? Karena mereka tidak punya prinsip. Mereka asal raja senang, dapat gaji, dapat uang, dapat tunjangan, dapat harta, dapat semua. Raja perintah apa saja, bunuh orang, kasih mati orang, kami lakukan. Mereka yang mati dahulu.
Tapi ketiga orang ini firman Allah berkata, mereka tidak disentuh api. Kita baca seterusnya. Saya harap kita baca firman Tuhan ini lalu saudara ikuti dengan baik. Pertama, dalam Daniel 3 ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kemudian berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi orang kafir bilang Tuhan itu dewa. Jadi raja pertama akibat keteguhan percaya, pertama raja terkejut. Kita akan bisa bikin dunia sekitar kita terkejut. Dan terkejutnya bukan karena kita jahat. Terkejutnya bukan karena kita berbuat zina, cabul, menipu, membunuh, pencuri, merampok, korupsi. Mereka tidak, raja tidak terkejut karena itu dalam konteks ini. Tapi dia terkejut karena dia buat pengakuan ada Allah, ada dewa, ada Tuhan di tengah kesukaran itu, di tengah api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar itu, di tengah penderitaan yang dibikin jadi sempurna, yang digambarkan dengan api harus dinyalakan 7 kali lebih panas. Jadi kalau kita berdiri teguh di tengah kesukaran yang hebat, ada orang yang terkejut dan berkata, ada Tuhan di sana. Bukan ada setan di sana, bukan ada penipu di sana, bukan ada pembohong di sana, bukan ada tukang zina di sana. Ada Tuhan di sana. Berikan dulu sanjungan bagi kita. Nah, kalau kita berdiri kokoh dan teguh, kita percaya dengan sungguh di tengah kesukaran dan kesulitan dan tidak menodai diri kita. Pertama, buat raja-raja dunia, orang-orang besar di dunia, semua menteri di dunia, dan siapapun juga di sekitar kita, mereka akan terkejut dan mereka akan melontarkan kata-kata yang luar biasa. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka, ada dewa di tengah-tengah mereka, ada Allah di dalam rumah tangga mereka, ada Allah Tuhan di perusahaan dan pekerjaan mereka. Itu pertama. Hal yang kedua, dalam pasal 3 ayat 26, lalu Nabukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkata ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Tadi dia anggap bahwa ini manusia-manusia penjahat semua, yang tidak mau taat perintahnya, yang tidak mau hormat dia. Anda lihat keteguhan. When we have behavior, a solid principle, ketika kita memiliki prinsip yang teguh di dalam kepercayaan, kita mendapatkan bagian yang kedua. Orang di sekeliling kita tidak bilang kita hamba-hamba iblis, hamba-hamba setan, hamba dosa, hamba kejahatan. Tapi orang di sekeliling kita akan menyebut pada kita hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Tidak ada nama yang buruk yang dilekatkan pada kita. Tapi kalau kita tidak berdiri kokoh dan tidak berdiri teguh, ada orang ajak pergi main judi, ada orang ajak di tempat pelacuran, kita ikut.
orang akan menyebut kita, ini orang tidak ada pendirian. Dan bahwa dia tanpa mabuk dia ikut, ini tanpa pelacuran dia pergi ke tempat bakal lain dia pergi. Bukan nama baik yang digelar pada kita. Nama yang pertama disebut orang yang tidak ada pendirian dan yang suka ikut-ikut perbuatan kotor. Tapi Anda lihat Sadrak, Mesak, Abednego, bagian kedua, Raja mengatakan, kamu hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Berikan dulu sanjungan buat Tuhan. Kita dapat sebutan yang berharga ketika kita berdiri kokoh dan teguh. Nah, dan yang ketiga, saya berikan sedikit keterangan. Raja, para pejabat, dan rakyat memuji Tuhan, lalu raja memerintahkan agar semua orang menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat ayat 28. Berkatalah Nabukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lalu ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi Anda lihat spirit surat ini. Spirit surat ini diawali dengan mereka percaya Tuhan, memuji Tuhan. Kedua, spiritnya ini, surat punya isi bahwa tidak boleh ada orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena Allahnya bisa melepaskan dari mara bahaya, celaka, dan bencana dan pressure yang besar. Allah kita tidak bisa. Jadi jangan hina Allahnya. Kata lain, percaya kepada Allahnya. Karena Allah yang kita percaya tidak bisa tolong. Allah yang Sadrak, Mesak, Abednego percaya bisa tolong, bisa menyelamatkan, bisa membebaskan, bisa mengeluarkan dari api. Anda lihat tadi topik kita. Perilaku semacam apa yang membuat orang percaya, membuat orang memberitakan Injil? Perilaku yang mengakui, perilaku yang berdiri teguh, perilaku yang tidak menyimpang ke kiri ke kanan, walaupun bisa kehilangan jabatan menteri, bisa kehilangan gaji yang besar, bisa kehilangan tunjangan, tidak bisa lagi menikmati hidup yang ada. Barangkali mereka, Alkitab tidak bicara mereka sudah punya istri atau sudah punya anak, tidak bicara itu. Mungkin mereka baru punya pacar, kehilangan pacar, tidak jadi nikah, dan lain-lain. Mereka tidak pikir itu. Yang mereka pikirkan, bagaimana saya berdiri kokoh, teguh, hormat Tuhan, tetap pada kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Membuat raja terkejut. Raja mengatakan, raja terkejut karena dia melihat ada dewa bersama mereka, ada Tuhan bersama mereka. Lalu raja mengatakan mereka hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dan yang berikut, dia memuji, memuliakan Tuhan, lalu mengeluarkan dekret, surat kepada seluruh kerajaannya bahwa Allah kita tidak
bisa menyelamatkan. Allah Sadrak, Mesak dan Abednego bisa menyelamatkan. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang hina. Kata lain, harus semua percaya kepada Allah yang membebaskan. Karena sekian lama kita percaya kepada Allah, kita tidak pernah menolong kita. Karena itu Bapak Ibu, saya rindu, dan saya harap kita semua rindu, kita berdiri kokoh di tengah kesukaran. Biar banyak orang kaget dan berkata, ada Tuhan dalam rumahmu, dalam pribadimu. Engkau adalah api Allah yang baik, membuat orang-orang di sekitar memuji Tuhan, dan membuat orang-orang di sekitar kita memberitakan Injil. Raja memberitakan Injil. Raja memberitakan bahwa Tuhan Allah yang dipercayai Sadrak, Mesak dan Abednego dapat menyelamatkan, dapat membebaskan. Ini yang dibilang oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8. Kalau kita kokoh percaya kepada Tuhan, kita akan lebih daripada pemenang. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang saya ingin untuk kita benar-benar masuk ke dalam resume dari pemberitaan ini. Ada 3 berkat kemenangan yang diperoleh. Pertama, raja percaya dan memuji Tuhan dan memerintahkan agar semua rakyat menghormati Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego karena Allahnya bisa menyelamatkan, Allah kita tidak. Sesuai dengan pasal 3 Daniel ayat 28 sampai 29. Lalu yang kedua, Sadrak, Mesak dan Abednego punya pendirian yang kokoh. Mereka tidak termakan api. Dengan kata lain, tidak termakan kesukaran atau menjadi korban kesukaran dan pencobaan. Kalau kita berdiri kokoh dan teguh sesuai dengan ayat yang ke-25 dan Anda bisa membaca. Dan yang terakhir ketiga, mereka mendapatkan kedudukan jabatan baru yang berlimpah dengan harta, uang, gaji, tunjangan, kekayaan dan kehormatan lebih daripada yang pertama. Kalau tadi raja suruh lalu mereka pikir kedudukan dan pangkat mereka yang pertama lalu mereka sujud, patung itu, mereka tidak dapat ini. Anda lihat ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Kalau kita kokoh berdiri kuat di tengah kesukaran dan kesulitan, ada saat Tuhan mengangkat kita. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku